Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Awan ya. Saya pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saya adalah founder untuk channel YouTube Pajak Smart ya teman-teman. Dalam waktu 1 tahun terakhir ini kita sudah dapat subscriber sekitar 24.000 subscriber. Dan saya sendiri meraih penghasilan finansial yang sangat-sangat saya syukuri ya sampai sejauh ini teman-teman. Semua karena dengan menerapkan metode digital marketing itu guys. Terus terang tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukur gua ya, serta rasa terima kasih gua kepada semua teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube Pajak Smart ini sejauh ini. Nah, melalui video ini saya mengundang teman-teman semua ya, Anda ya, yes, Anda, oke, untuk ikut dalam program KPP atau Konsultan Pajak Pinter. Ini adalah kelas pelatihan yang akan kita mulai di Oktober 2022 ini guys. Nah, terutama buat siapa? Buat Anda para konsultan pajak yang aktif atau maupun pasif atau yang sudah mati suri. Bagi Anda yang punya mimpi lah intinya ya. Kalau Anda punya mimpi untuk menjadi miliarder dalam waktu 1 hingga 2 tahun ke depan, maka ini khusus buat Anda ya. Buat teman-teman yang belum tahu, PKPP atau Program Konsultan Pajak Pintar adalah program pelatihan digital marketing khusus konsultan pajak, teman-teman. Untuk membantu Anda menjadi miliarder konsultan pajak dengan memanfaatkan metode digital KPP ya. Anda akan mendapatkan pelatihan intensif selama 3 bulan ke depan. Oktober, November, Desember tahun ini guys. Nah, kita harapkan dalam tahun 2023 tahun depan Anda sudah bisa mencapai kesuksesan finansial Anda gitu ya. Amin. Nah, Anda juga akan mendapatkan komunitas eksklusif teman-teman bersama para trainer profesional dari seluruh Indonesia ya. Anda juga akan menjadi partner eksklusif bersama keluarga besarnya YouTuber Pajak Smart ini. Anda juga akan mendapatkan membership perpajakan.id yang sangat eksklusif selama 1 tahun ke depan. Itu guys. Nah, gimana cara daftar PKPP? Langsung saja gue kasih lihat nih di websitenya. Anda tinggal masuk ke Google Chrome, ke website programkpp.com. Anda tinggal ketik programkpp.com. Nah, di situ kita langsung masuk ke websitenya. Nah, Anda tinggal klik yang bergabung sekarang di sebelah kiri sini, warna biru di sini. Ya, di sini ada video saya lagi. Oke, teman-teman tinggal masuk ke bergabung sekarang di warna biru ini. Kemudian, teman-teman tinggal masukin nama, masukin email, masukin WhatsApp, dan kode referral Anda. Masukinlah kode referral AWAN20 untuk dapatkan diskon tambahan 20%. Atau Anda kalau punya kode referral yang lain, silakan dimasukkan. Gitu. Nah, cara bayar gimana? Cara bayar ada 2 cara. Cara pertama ada Anda langsung transfer. Nah, atau cara kedua Anda bisa bayar via Tokopedia. Di sana Anda bisa memanfaatkan mungkin cicilan dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu aja teman-teman ya. Oke guys, jadi saya mengundang teman-teman semua, para konsultan pajak, ataupun calon konsultan pajak yang punya mimpi menghasilkan uang miliaran per tahunnya. Itu guys, saya undang untuk segera bergabung dalam program KPP ini ya. Tapi program KPP ini guys bukanlah untuk semua orang ya guys. Tidak semua orang itu cocok untuk ikut program pelatihan konsultan pajak yang pintar ini ya. Jangan sampai lu buang-buang waktu, buang-buang tenaga gara-gara lu salah pilih program ya. Jadi program konsultan pajak pintar ini bukanlah untuk Anda yang satu ya, jika Anda seorang pengusaha, bisnismen, terus lu iseng-iseng gitu, lu iseng-iseng pengen belajar pajak dengan Awan gitu. Nah, atau pengen belajar akunting dengan Awan gitu. Nah, program ini bukan untuk Anda guys ya. Please silakan Anda hubungi saya langsung. Kita ada program coaching khusus untuk klien ya, untuk pengusahanya gitu. Bukan lewat program KPP. Kalau program KPP ini pelatihan untuk bisnis dan marketingnya si konsultan pajak itu gitu guys. Bukan untuk teknis pajak akunting gitu ya. 2, buat siapa yang bukan ya, jika Anda seorang mahasiswa, lu haus akan ilmu, lu orang pintar nih ya, lu pengen belajar, lu suka belajar, lu pengen dapat ilmu pajak dan akunting. Juga bukan untuk Anda program ini. Anda bisa ikut brevet. Gampang kok lu tinggal ikut brevet dimanapun, masih banyak ya. Secara online ada, offline ada. Atau lu bisa belajar gratis di unif.mekari.com. Itu gratis. Atau lu tinggal buka YouTube atau buka Google. Yang namanya ilmu tuh gratis sekarang teman-teman ya. Nah, program ini bukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang iseng-iseng itu guys ya. Jangan habiskan uang dan waktu orang tua lu untuk belajar di sini. Nah, program KPP ini tempat untuk praktek bisnis. Ya, bukan untuk anak-anak yang unyu-unyu yang mau belajar pajak gitu, bukan ya, bukan. Yang ketiga, bagi Anda yang gaptek, lu gaptek nih, lu nggak ngerti internet, lu nggak ngerti komputer gitu, tidak ngerti digital, dan lu tidak mau juga belajar dunia digital ya, mungkin karena waktu dan sebagainya. Nah, please don't waste your time and money teman-teman ya.
program ini tidak cocok buat Anda. Anda bisa langsung saja pakai metode yang door to door, metode langsung ketemu calon klien Anda, seperti itu. Itu masih jalan kok teman-teman, itu masih bisa sukses, jadi nggak ada masalah. Ya. Program KPP disetting untuk memanfaatkan dunia digital 100%, itu guys, 100% ya. Jadi, program ini tidak cocok untuk Anda yang gaptek dan tidak mau belajar dunia digital marketing lagi, gitu. Nah, nggak ada yang salah dengan diri Anda, jangan khawatir ya. Tapi program ini, yang PKPP ini bukan untuk Anda, ya. Nah, jadi bagi Anda yang cocok untuk masuk program ini, yang tidak cocok gitu ya, yang tidak cocok untuk masuk program ini, don't waste your time, don't waste your money, ya. Gunakan untuk hal yang lain. Nah, lalu, program KPP ini untuk siapa dong, kalau gitu? Nah, siapakah yang paling cocok untuk join ke PKPP ini, guys? Nah, ada dua macam orang yang cocok di program ini ya. Satu, Anda adalah orang yang berkecimpung di dunia pajak. Baik itu lu konsultan pajak, atau yang resmi ya, yang resmi ataupun yang tidak resmi. Atau lu konsultan pajak yang sudah mati suri, kan ada tuh. Atau lu seorang calon konsultan pajak. Atau lu seorang dosen pajak. Atau lu karyawan bagian pajak. Atau lu mahasiswa pajak. Pokoknya lu orang yang pengen merubah nasib Anda, yang ingin mendapatkan penghasilan sampai miliaran per tahun di bisnis ini. Gitu guys. Nah, program ini spesial untuk lu, spesial untuk Anda, dan saya secara tulus ya mengundang Anda join ke program konsultan pajak pinter ini. Gitu guys. Yang kedua, buat siapa sih program ini? Anda ini bukan dari dunia perpajakan. Oke, lu bukan orang pajak gitu ya, tetapi lu tidak keberatan untuk bekerja lebih keras, untuk belajar lebih banyak. Dan Anda punya mimpi untuk menghasilkan uang miliaran per tahun dari bisnis. Nah, itu, maka program ini khusus buat Anda. Ya, saya undang Anda hadir di program KPP ini, guys, di kelas Oktober. Ya. Nah, Anda akan punya perjalanan yang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain, karena kan lu nggak paham pajak di awal, ya. Karena lu perlu belajar lebih keras, gitu. Tetapi, gue yakin kan hasilnya akan memuaskan sekali nanti gitu, guys. Oke? Dan ada dua syarat tambahan. Ada dua syarat tambahan kalau Anda sudah memenuhi salah satu dari kriteria di atas tadi, ada dua syarat lagi. Yang pertama, jika Anda merasa uang 1 miliar per tahun itu banyak, ya, maka program ini khusus buat lu, gitu. Tapi kalau lu orang yang merasa 1 miliar itu uangnya kecil, atau lu mungkin anak orang kaya, maka lu nggak perlu ini ya, lu bisa cari kursus yang lain, bukan untuk Anda PKPP ini. Kemudian syarat terakhir adalah Anda punya waktu 2-4 jam sehari untuk menjalankan bisnis ini, gitu guys ya, 2-4 jam ya. Kalau lu tidak punya 2-4 jam sehari, maka program ini nggak bisa jalan, gitu. Terus terang aja, nggak bisa jalan untuk lu, gitu. This is a real business, teman-teman. Ini adalah business as usual ya, bukan hobi, gitu. Bukan hobi, ini bisnis seperti biasa. Bisnis yang butuh kerja keras, butuh menyediakan waktu, tenaga, dan sumber daya, gitu ya. Jadi sebelum Anda join, pastikan Anda punya waktu 2-4 jam per hari untuk bisnis ini, gitu guys. Oke. Nah, kalau Anda siap dengan komitmen waktunya, maka saya undang Anda khusus dan spesial untuk datang ke program KPP ini, gitu guys. Oke. Saya mendesain program KPP ini untuk orang-orang yang memang udah sibuk, gitu guys. Anda mungkin seorang karyawan atau siapapun gitu yang Anda sibuk, memang gue desain untuk lu, gitu. Anda tidak perlu mencurahkan seluruh waktu lu untuk menjalankan program ini, tidak perlu. Justru program ini dibuat untuk orang-orang yang sibuk. Hanya punya waktu sedikit aja dalam sehari gitu loh. Tetapi sedikit waktu ini bisa lu jalankan dengan bisnis yang berkualitas. Begitu maksudnya teman-teman, ya. Lu akan bisa menghasilkan income yang suatu hari dengan waktu yang sangat sedikit ini, lu bisa menghasilkan income yang suatu hari bisa menggantikan penghasilan utama lu di kantor. Itu poinnya guys, ya. Baik itu dari kantor atau dari bisnis atau lainnya gitu. Nah, sehingga lu tuh akan betul-betul bisa resign dari pekerjaan yang sangat lu benci itu. Gue pernah jadi karyawan, jadi gue tahu ya. dan bahkan lu betul-betul bisa pensiun dari bisnis bahkan ya, sesuai dengan target finansial lu, gitu. Nah, program ini apabila dijalankan dengan sangat serius ya teman-teman dan konsisten, mungkin akan betul-betul bisa merubah hidup lu, ya, keluarga lu dan bahkan nasib orang-orang yang lu sayangi, gitu. Dan itu terbukti buat gua, gitu. Kalau lu seorang karyawan ya, maka program ini akan bisa menjadi jembatan untuk betul-betul memotong silsilah karyawan di dalam keluarga lu, gitu. Nah, lu bisa jadi pengusaha yang pertama bahkan yang sukses di dalam keluarga lu. Itu bisa terjadi, teman-teman, ya. Nah, oke. Gua akan ceritakan sebuah dongeng sebelum tidur ya, teman-teman, yang belum pernah gue ceritakan kepada siapapun, guys. Karena ya gua masih malu, sedih, dan masih takut dengan fakta kisah hidup gua sendiri, gitu. Nah,
Tapi kenapa gue sampai ceritakan ini? Karena masih banyak orang yang ragu dengan kemampuan dirinya gitu loh. Masih ragu kemampuan dengan dirinya untuk bisa sukses dalam bisnis ini, gitu guys. Nah, setelah lu mendengar kisah cerita ini, gue harap lu bisa punya keyakinan sekarang, punya keyakinan yang utuh bahwa lu juga bisa dan mampu untuk sukses dalam bisnis ini, gitu. Bahkan di semua bisnis anyway. Nah, pernahkah teman-teman bertanya nih, kenapa sih nama channel YouTube gue itu adalah Pajak Smart? Kenapa bukan nama gue? Kenapa nggak sebut nama Awan aja nama channelnya? Ya, di saat orang-orang lain, channel-channel lain itu YouTube menggunakan nama mereka pribadi, tapi kenapa Awan tuh bikin channel YouTube Pajak Smart? Gitu, bukan nama pribadi. Ini bukanlah sebuah kebetulan, guys. Ini bukan kebetulan, ini disengaja, ya. Ada kejadian di balik itu. Nah, ini yang akan jadi dongeng yang indah yang akan gue ceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu gue nanti ya untuk memotivasi mereka. Jadi gini ceritanya teman-teman. Seperti yang lu tahu ya bahwa gua sudah berpraktek konsultan pajak itu tahun 2013, awal-awal pertama kali gitu ya. Gua jalankan gitu. Dan tiba-tiba setelah 5 tahun, di tahun 2018 ketika semuanya sedang baik-baik saja, nggak ada masalah gitu, dengan penghasilan yang cukup besar gitu, gua tiba-tiba resign gitu guys. Gua tiba-tiba stop dari bisnis. Karena gua mau mengejar bisnis yang lebih besar gitu. Gua mau mengejar uang yang lebih besar, yaitu gua masuk ke industri perfilman. Nah, industri film, gue jadi produser film. Jadi gue mulai belajar, gue mulai beli alat, gue mulai ikut kursus perfilman, gue ikut kursus bikin skrip, gue beli buku-bukunya dari luar negeri maupun dari dalam negeri ya. Gue mulai ikutin box office Hollywood maupun di Indonesia gitu. Gue pelajari box office Mojo, Rotten Tomatoes, IMDb. Gue ngobrol dengan banyak sutradara, produser film. Gue juga buat PH sendiri. Nah, gue sampai sudah men-setup semua pegawai-pegawainya untuk pembuatan film ini gitu loh. Gue sampai juga beli alat, kamera, audio, dan lain-lainnya. Banyak lah pokoknya. Nah, untuk membuat sebuah film di Indonesia itu butuh uang miliaran guys. Bahkan beberapa miliar gitu ya. Nah, gue nggak punya uang sebanyak itu dong. Nah, sehingga gue tidak sanggup pakai uang sendiri nih. Jadi, gue menawarkan ke banyak orang, teman-teman maupun bukan teman, ya siapapun, untuk menjadi investor di film ini. Nah, konsepnya gini, konsepnya adalah rame-rame joinan nih. Rame-rame joinan, taruh duit di bisnis ini untuk jadi investor film. Kemudian hasilnya nanti kalau sudah menghasilkan, kita bagi nih. Nah, kita bagi setelah film itu betul-betul sudah menghasilkan dari bioskop. Gitu ceritanya teman-teman ya. Tapi singkat cerita, semua ini hancur lebur ya. Filmnya gagal total. Tidak ada uang yang dihasilkan sama sekali dari bisnis film ini. Sudah banyak uang keluar, tapi nggak ada uang masuk sama sekali karena nggak ada produknya, nggak berhasil. Gitu. Dan alhasil gue jatuh bangkrut. Nah, gue jatuh bangkrut di tahun itu, setahun 2 tahun gitu gue bangkrut gitu. Nah, ditambah ada uang investor yang perlu gue kembalikan. Ya dong, kan gue sudah ngambil uang dari investor nih, gue mesti kembalikan dong. Gitu. Nah, sekarang gimana solusinya? Gue sendiri adalah orang yang anti pinjam duit ke saudara, gitu ya guys ya. Gue ambil dari investor, oke, tapi tidak dengan saudara gitu. Kalau Anda sudah cukup dewasa, lu pasti paham ya maksud gua bahwa meminjam duit dari saudara kandung sendiri itu adalah hal yang jangan pernah lu lakukan dalam hidup ini. Nah, tapi gue butuh duit nih, gue butuh duit. Gimana dong solusinya? Ya, gue tidak mau pinjam duit sama saudara, gue butuh duit, tapi gue juga tidak mau balik ke dunia pajak gitu ya, sudah gue tinggalin itu gitu ya. Jadi solusinya apa dong? Nah, ini yang gue lakukan teman-teman. Gue datang ke toko Gestun, ya, gesek tunai, kartu kredit. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Gestun, mudah-mudahan lu nggak pernah tahu ya. Intinya, gua bisa dapat duit cash dari kartu kredit, gua gesek. Nah, alhasil gua dapat nih duit nih yang cukup banyak dari kartu kredit itu, ada banyak gitu gua dapat dan gua bisa menyambung hidup lah selama beberapa bulan ke depan gitu. Plus, gua bisa membayarkan semua hutang kepada para investor itu. Gua kembalikan semua ke mereka. Ya. Jadi gue terima kasih sekali sama para investor ini yang sudah percayakan uangnya pada gue gitu. Tetapi karena proyeknya sendiri gagal, ya udah gue merasa bertanggung jawab gitu kan untuk mengembalikan uang itu kepada para investor. Nah, hutang investor ini udah beres nih. Udah gue bereskan nih uang investor ini. Masalahnya sekarang gue terlilit hutang. Gue terlilit hutang kartu kredit nih guys. Ya. Nah, gara-gara gue terlilit hutang kartu kredit inilah gue terpaksa harus ya pindah rumah. Karena kan gue sewa rumah ya. Gue sewa rumah waktu itu cukup besar gitu, terus gue harus pindah gitu. Nah, karena gue nggak punya duit lagi, gue terpaksa pindah sewa rumah tuh di kota Bogor ya. Jauh ya, Bogor tuh cukup jauh. 2 jam dari Jakarta. Dengan harga yang sangat murah
gitu. Kenapa gue harus di rumah? Karena gue punya anjing, gitu. Punya anjing, gue mesti sewa rumah, nggak bisa apartemen. Jadi gue mesti cari rumah yang jauh, sangat murah gitu ya, di sebuah rumah yang cukup kecil gitu. Rumah ini saking kecilnya ya, kamar tidurnya aja tuh lebih pendek dari ukuran kaki gua gitu. Jadi setiap malam ketika aku tidur, ya pintu nggak bisa tutup karena kaki gua lebih panjang gitu. Nah, gua mesti pasang obat nyamuk tuh yang melingkar-lingkar hijau-hijau itu tuh, yang dibakar tuh. Waduh, itu bau asapnya lumayan ya. Nah, tapi teman-teman di sinilah gua benar-benar hidup sederhana ya di rumah yang jauh itu ya. Tapi penuh dengan berkah, teman-teman. Banyak hal yang terjadi di Kota Bogor ini yang sangat gua syukuri gitu ya, yang pada akhirnya akan membentuk diri gua hari ini. Oke. Nah, pertama, apa itu? Di sinilah gue belajar bikin channel YouTube, teman-teman. Pertama kali gue bikin channel YouTube itu di situ, di rumah itu, di Bogor itu, ya. Kalau lu lihat channelnya Pajak Smart ya, video pertama gua yang serius ya, video yang serius pertama itu adalah tentang berita unik dan viral saat wabah COVID-19. Gua gua malu ya, kenapa bisa bikin video seperti itu ya. Gua malu banget. Nah, tapi nggak apa-apa, oke. Nah, hal kedua yang gua syukuri adalah di sinilah salah satu proses hidup yang tidak akan pernah gue lupakan, gitu guys. Nah, berhubung gue punya hutang kartu kredit ya, yang nilainya besar, yang tidak bisa gue bayar, kan terjadilah yang namanya gagal bayar ya, atau galbay. Terjadilah berbagai drama, gitu. Mulai di telepon, mulai di WA, mulai didatangin debt collector kartu kredit, gitu teman-teman. Nah, gue itu macet di 6 kartu kredit, teman-teman. Ada 6 kalau 6 apa 7 gitu ya. 6 kartu kredit gue macet. Nilai totalnya banyak lah, banyak ya teman-temannya. Nah, jadi setiap hari ada aja orang telepon gue marah-marah, ngomel-ngomel, mengancam, mengintimidasi, bahasa binatang itu keluar semua. Gitu teman-teman. Jadi, kalau Anda bertanya ya, banyak orang bertanya ke gue, kok Pak Awan ini berani sekali sih ngelawan AR, ngelawan oknum petugas pajak gitu ya. Ya jawabannya simple guys, jawabannya simple. Gua ini sudah menghadapi debt collector yang jelas-jelas gue berhutang sama mereka, gitu loh. Nah, kenapa gue nggak berani lawan si AR yang mungkin oknum yang brengsek, gitu ya. Mental gue tuh sudah sangat teruji melawan debt collector, gitu. Sehingga AR itu mah, atau oknum itu mah, ya kecil lah bagi gue, ya. Kecil ya bagi gue. Gitu, teman-teman. Nah, jadi awalnya ketika gue bangun channel YouTube, itu namanya adalah Awan Chai. Itu guys. Jadi buat lu yang belum tahu ya, pertama kali gue bikin YouTube itu namanya Awan Chai gitu. Anda pasti nggak tahu lah, karena udah lama sekali itu ya. Nah, tapi awalnya gue bikin channel YouTube, nama awalnya adalah nama gue sendiri, yaitu Awan Chai. Gue bangga dengan nama gue sendiri ya. Nah, jadi dari channel ini gue buat beberapa video yang aneh-aneh lah tentang apa sih yang aneh-aneh itu nggak sukses, nggak ada yang sukses teman-teman. Terus gue mulai beralih ke video berbahasa Inggris, karena kan gue pikir menarik nih bikin video bahasa Inggris ya, tentang bisnis dan digital marketing. Kebetulan gue lagi belajar juga, jadi gue sekalian belajar, sekalian gue praktekkan, gue jelaskan di video gitu. Dan juga tidak ada yang sukses videonya, gitu teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang berencana membuat channel YouTube dan lu takut gagal, don't worry teman-teman, don't worry. Memang lu perlu gagal dahulu, gitu. Itu adalah proses hidup yang lu perlu jalani ya. Lu memang pasti akan gagal dahulu untuk lu bisa sukses. Ya, itu yang gue alami dan gue rasa banyak orang akan mengalami hal itu gitu. Failure is your true friend, teman-teman. Kegagalan adalah teman Anda sesungguhnya gitu. Kesuksesan itu bukan teman lu, kegagalan adalah teman lu gitu. Karena dari gagal ini lu bisa belajar banyak hal gitu, teman-teman. Nah, alhasil hingga suatu hari gue masih ingat banget tuh di depan stasiun kereta api Tanah Tinggi, gue masih ingat tuh ke arah Tangerang sana ya. Kan gue tinggal di Bogor tuh jauh teman-teman, dan mobil gue sudah dijual, gue cuma punya satu motor butut gitu ya, nggak mungkin dong gue bolak-balik kemana-mana pakai motor gitu, jadi gue selalu naik kereta gitu, kemana-mana gue selalu naik kereta. Nah, gue masih ingat banget teman-teman, hari itu di akhir penghujung tahun 2020 ya, 2020 akhir gitu, kondisi gue udah bangkrut, udah habis-habisan gitu, udah hampir nggak ada uang lagi gitu loh. Gue mau ke tempat teman gue naik kereta gitu, dan ketika gue keluar dari kereta api itu, dari stasiun kereta api itu, gue berdiri di haltenya. Gue pengen naik angkot tuh, kan mau naik angkot tuh ke rumah teman gue. Disitulah ada moment of truth nih teman-teman. Di situ gue merenung. Gue lagi berdiri gitu ya di stasiun kereta itu, gue masih ingat banget. Di situ sambil nunggu angkot, gue merenung. Kali ini gue betul-betul habis nih. Kali ini nggak bersisa lagi nih hidup gue nih.
gitu. Gue nggak punya pilihan lain, gitu. Gue tidak punya pilihan lain, gue harus terpaksa kembali ke dunia pajak, dunia konsultan pajak. Kenapa? Karena cuma di situ gue pahamnya, gitu loh. Gue ini nggak bisa kerja kantoran, gue tidak pernah bisa kerja kantoran, gue juga tidak punya keahlian yang lain, teman-teman. Ya, satu-satunya yang mungkin masih bisa gue kerjakan adalah kembali berbisnis konsultan pajak, gitu teman-teman. Segitu susahnya hidup gue waktu itu, segitu frustrasinya hidup gue waktu itu, gitu. Nah, pas banget ketika gue merenung itu dalam kesedihan itu, gitu ya. Koko gue, WA gue. Nah, koko gue, WA gue. Ini adalah koko gue yang joinan partner gue ketika gue masih di pajak, gitu. Dan ketika gue resign, semua bisnisnya gue kasih ke dia, ke koko gue ini, gitu. Nah, dan disinilah guys, dengan rendah hati gitu ya, dengan rendah hati gue harus terpaksa ngomong ke koko gue bahwa gue akan kembali ke dunia konsultan pajak. Dunia yang gue nggak suka, sebenarnya nggak mau gitu lah. Nah, akhirnya dia pun okein gitu ya. Jadi ya udah, gue kembali berpartner dengan koko gue ini di akhir tahun 2020. Itu guys, di Desember itu gue masih ingat. Ya, di Desember, akhir Desember, entah tanggal 28 kalau nggak salah, gue pindah dari Bogor ke Jakarta. Gue pindah lagi, kali ini gue numpang di rumah koko gue. Oke. Kali ini gue numpang di rumah koko gue, karena gue nggak punya duit kan, gue sama sekali nggak punya duit, bahkan untuk sewa aja udah nggak punya duit, jadi gue terpaksa numpang, gitu. Gue punya anjing 2 ekor, ya, anjing 2 ekor, terpaksa gue lepas teman-teman, terpaksa banget gue lepas ya. Bagi teman-teman yang punya anjing, lu paham bagaimana rasanya ketika lu harus melepas anjing lu gitu loh, karena lu udah nggak sanggup untuk menghidupi mereka, gitu. Gue mengalami itu, karena gue udah nggak sanggup, gue terpaksa melepas anjing gue gitu. Dan rasanya ya lu tahu sendiri lah rasanya ya. Nah, setelah aku pulang ke Jakarta, gue mulai kembali membangun bisnis, fondasi bisnis lah ya, untuk pajak ini ya. By the way, gue mulai dari nol ya teman-teman. Gue walaupun join kembali dengan koko gue, tetapi gue tidak ambil kembali klien-klien yang dulu sudah gue lepas, gitu teman-teman. Jadi gue mulai kembali cari klien baru, satu persatu, klien-klien yang kecil gue mulai dapatin lagi, gitu. Dan di pertengahan 2021, tahun lalu nih, pertengahan 2021, 6 bulan setelah gue kembali ke Jakarta, kembali lagi hidup gue jatuh lagi teman-teman. Udah jatuh lagi gitu ya, ke titik terendahnya lagi gitu, once again guys. Oke, ada momen besar, momen frustrasi yang sangat besar yang membuat gue betul-betul jatuh lagi, tetapi justru momen inilah yang membangkitkan gue juga gitu loh. Dan justru momen inilah yang nanti akan membuat gue jadi full fokus ke YouTube sampai momen hari ini, gitu teman-teman. Tapi momen ini nantilah gue akan share di video yang lain. Oke. Nah, oke, kita kembali ke tentang channel YouTube gue. Oke. Nama channel YouTube gue itu masih Awan Chai, teman-teman. Tahun lalu di pertengahan bulan 2021, tahun 2021 itu masih Awan Chai nama channelnya. Nah, gue tidak terlalu fokus bikin YouTube waktu itu, video masih belum fokus. Gue masih bangun bisnis konsultan kan, dari nol kan, pelan-pelan gitu. Nah, dan gue waktu itu masih diteror debt collector, teman-teman ya. Debt collector masih diteror setiap hari gitu ya. Sampai bosan guys, sampai bosan. Ya, gua nggak pernah nolak telepon ya. Kalau orang debt collector telepon gue selalu angkat dan gue selalu ladenin tuh. Dia ngomel, gue ladenin gitu. Nah, jadi gue ini sudah join ke banyak komunitas konsultan, komunitas yang gagal bayar kartu kredit. Itu ada komunitasnya teman-teman. Jadi gue diajarin mentalnya kuat, menghadapi emosi, mengendalikan emosi, cara menghadapi debt collector, gue sudah belajar itu gitu ya. Nah, sampai gue sudah kebal, gue udah paham nih cara menjawabnya gimana, dan kebal semua ocehan debt collector, gue sudah mengalami itu teman-teman. Nah, tiba-tiba ada satu DB nih ya, satu debt collector yang tahu channel YouTube gua. Nah, cilaka nih. Dia mulai ngancam-ngancam gua, bawa-bawa nama YouTube gue, gitu loh. Nah, gua bingung nih, ya. Kalau dia sampai ngerecokin channel gua kan jadi repot nih nanti kan. Nah, jadi bahaya nih. Nah, dari situlah gue berpikir untuk mengganti nama channel YouTube gua, supaya menghilangkan jejak nama gue di digital gitu. Jangan sampai orang ini bisa tahu lagi channel YouTube gua. Itu motivasi pertama guys. Kenapa gua nggak pakai nama Awan lagi di nama YouTube gua. Gue bingung nih, mau ganti nama apa nih, supaya nama gue itu nggak ketahuan lagi di YouTube, gitu. Nah, selama setahun terakhir di Bogor itu, kan gue juga banyak ikut kelas pelatihan digital marketing ya. Nah, dari situ gue belajar bahwa sebuah channel YouTube itu harus spesifik. Ya, harus spesifik, tidak bisa channel yang umum, gitu. Jadi gue putuskan bahwa channel ini harus spesifik mengenai pajak. Oke lah, mengenai pajak. Tapi namanya apa nih? Nah, gue ingat-ingat lagi nih,
gue sering nonton channelnya Deddy Corbuzier. Pasti teman-teman mungkin nggak nonton ya. Waktu itu dia masih kecil tuh. Si Deddy itu masih kecil waktu itu, masih kecil-kecilan, masih ngobrol-ngobrol sendiri, pakai handphone, dia syuting gitu ya. Dia ngomong, smart people gitu ya. Mungkin lu ingat ya, Deddy Corbuzier ya. Dia ngomong smart people gitu. Gue keingat terus. Oke, kalau gitu, gue mesti pakai nama apa ya? Gue kepikiran nih. Mungkin smart pajak, mungkin pajakku, mungkin info pajak, mungkin berita pajak, mungkin dunia pajak, dan lain-lain, dan berbagai macam di pikiran gua gitu. Nah, akhirnya gue putuskan, namanya adalah Pajak Smart. Gitu, teman-teman. Kenapa nama ini? Karena nama ini belum ada yang punya domainnya. Pajaksmart.com itu belum ada yang punya, jadi gue beli. Gitu. Emailnya juga belum ada. pajaksmart@gmail.com juga belum ada, jadi gue bikin. Gitu, teman-teman. Nah, dari situlah, sesederhana itulah nama Pajak Smart bermula, gitu guys. Ya. Nah, saat ini Pajak Smart sudah menjadi brand yang cukup dikenal lah ya di dunia perpajakan Indonesia gitu guys. Penuh dengan kontroversi juga iya, bantu edukasi juga iya, dan sebagainya gitu. Nah, channel YouTube ini sendiri sekarang sudah tidak lagi eksklusif milik gua gitu teman-teman. Tapi dimiliki bersama oleh para member PKPP ini ya. Kalau Anda join PKPP maka otomatis lo jadi keluarga besar dari YouTube ini gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, dari cerita ini apa moral story-nya? Apa moral story yang bisa gue pelajari dari hidup gue ini guys selama beberapa tahun terakhir ini ya? Pertama, bahwa seperti yang sering kali gue sampaikan itu, bahwa semua kegagalan kita, semua penderitaan kita, rasa sakit yang kita alami dalam hidup ini ya, itu adalah kejadian yang memang sudah seharusnya kita alami, gitu guys. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai pendewasaan diri yang kita butuhkan untuk sukses dalam hidup ini, gitu loh teman-teman. Ya, si Anthony Robbins, orang Amerika motivator terbesar gitu ya, mengatakan hidup ini terjadi untuk Anda, bukan kepada Anda, gitu teman-teman. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah memang untuk lu, for you, gitu ya. Untuk lu ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, bukan kepada lu, gitu, bukan untuk menghukum lu, bukan. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah proses yang memang diperlukan untuk Anda bisa bertumbuh secara mental, secara fisik, untuk menghadapi masa depan yang akan lebih baik. Gitu, teman-teman. Nah, yang mana masa depan ini tidak akan bisa lu handle seandainya lu tidak mengalami masalah-masalah yang lu sedang alami ini. Gitu, teman-teman. Itu yang mesti kita pahami ya. Nah, coba lu bayangkan, kalau gua tidak memulai bisnis film. Bayangkan ya, kalau gua tidak memulai bisnis film, maka gua tidak akan membuat channel YouTube. Gitu, karena kan gue tidak paham film, gue tidak paham industrinya, tidak paham dunia digital gitu, nggak paham kamera, audio, membuat skrip dan lain-lain, gue tidak paham, maka gue tidak akan bikin channel YouTube. Oke? Bayangkan kalau gue tidak gagal dalam bisnis film gue, mungkin hari ini gue jadi produser film yang sukses gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau gue sukses ya kita nggak bisa ketemu teman-teman, gue nggak bisa ketemu teman-teman semua, gue nggak akan bisa membuat program KPP ini, dan mungkin gue tidak akan pernah menyentuh teman-teman di sini untuk bisa membantu Anda menjalankan bisnis Anda sampai sukses gitu teman-teman. Ya, kalau gue tidak bangkrut ya maka gue tidak akan ada waktu untuk belajar digital marketing ya. Dan yang mana ilmu itulah yang sangat bermanfaat dan menjadi fondasi untuk gue mengajar program KPP ini gitu guys. Ya, nah kalau gue tidak dikejar-kejar debt collector-nya, kan gue dikejar-kejar debt collector ya. Kalau gue tidak dikejar debt collector, maka gue juga tidak akan ada juga brand Pajak Smart yang terkenal hari ini. Itu teman-teman ya. Gara-gara kejadian-kejadian itulah, maka hari ini bisa ada Pajak Smart yang besar yang seperti hari ini. Gitu teman-teman. Ya. Jadi gue belajar bahwa pain is your true friend. Kembali lagi ya, rasa sakit, penderitaan adalah teman sejati kita semua teman-teman. Ya. Dari rasa sakit inilah kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang, kita bisa mendewasakan diri, hingga lu bisa mencapai kesuksesan dalam bidang apapun dalam hidup lu ini. Gitu teman-teman. Rasa sakit, rasa kegagalan adalah jalan terbaik, the best way ya, untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Gitu teman-teman. Gua juga belajar untuk tidak hidup dalam ketakutan. Gitu teman-teman. Don't live in fear ya. Banyak orang ketika mereka gua ajarin gitu ya, untuk bikin live Instagram contohnya. Gua kan ngajarin orang, mendorong orang untuk bikin live Instagram gitu ya. Belum juga dimulai udah takut gitu. Kenapa takut? Ya berbagai macam lah alasan mereka ya. Tetapi kenapa gua nggak takut? Bukan karena gua nggak takut, gua juga takut teman-teman. Gua juga malu gitu bikin live Instagram ketika awal-awal setiap minggu gitu ya. Nah, tetapi gua sudah mengalami rasa malu yang lebih malu daripada tampil di live Instagram gitu. Nah,
Gue masih ingat ketika para debt collector ini telepon-telepon gue ya dari kartu kredit gitu ya, marah-marah gitu. Mereka mencoba menghubungi semua nomor-nomor yang pernah gue tulis sebagai nomor HP keluarga. Nah, salah satunya mantan pacar gue gitu. Jadi gue ada satu mantan pacar gitu ya, udah jadi mantan nih, udah putus nih, tapi masih kena teror oleh debt collector itu. Gitu teman-teman, karena gue pernah tulisin nama dia di kartu kredit itu gitu. Nah, dia telepon, dia omel-omelin gitu. Nah, dia ngomel ke gue dong gitu. Oke, sampai suatu hari dia cuman forward sebuah chatting dari debt collector itu ke gue, gitu. Dia cuma forward doang, dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi balas chatting gue gitu loh. Nggak pernah lagi dia chatting gue dari sejak itu sampai hari ini, gitu teman-teman. Saking keselnya mungkin ya. Nah, coba lu bayangkan teman-teman, gimana rasanya ya? Gimana rasanya ketika mantan pacar Anda, orang yang lu pernah sayangi gitu ya, dan lu pernah care gitu ya, masih care mungkin ya, diteror oleh debt collector, kartu kredit gitu, gara-gara lu yang berhutang. Sedangkan lu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa nih, gitu. Lu nggak bisa menyelamatkan dia dari teror debt collector itu. Gimana kalau lu jadi gua? Gitu. Malu nggak, teman-teman? Malu, bos. Oke. Sedih nggak? Sedih, sedih, bos. Oke. Nah, tapi rasa malu dan rasa sedih itu adalah yang membuat mental gua bertumbuh, gitu guys, ya. Sehingga ketika gua perlu membuat live Instagram, gua perlu membuat YouTube, gua udah nggak ada lagi rasa malu, gitu. Karena gua udah mengalami rasa malu yang lebih malu, gitu loh. Gua udah jatuh sejatuh-jatuhnya, gitu. Nggak ada lagi yang perlu gua malu di dunia ini. Karena udah segitu jatuhnya hidup gua waktu itu. Oke, nah bagi Anda nih teman-teman yang masih malu-malu bikin YouTube, bikin live Instagram dan sebagainya, coba deh lu marketing kartu kredit lu, ya, biar lu bisa tahu tahu rasa malu yang sesungguhnya itu seperti apa sih, gitu. Gimana rasanya ketika orang-orang terdekat lu diteror oleh debt collector dan mereka marah-marah sama lu dan lu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong. Itu lu akan rasakan nanti ya. Oke, tapi bercanda ya guys. Oke. So don't live in fear ya teman-teman, jangan hidup dalam ketakutan. Lu tidak perlu mengalami rasa takut, rasa malu seperti yang gua alami itu. Cukup lu tahu aja gitu teman-teman. Cukup lu tahu dan lu cukup melangkah saja melewati yang sudah gua alami itu teman-teman. Lu tidak perlu mengalami seperti yang gua alami gitu. Jadikan pemahaman saja gitu teman-teman. Ya, I was fucked up gitu ya. My life was ruined gitu ya. Hidup gua sesampah itu gitu teman-teman ya. Hidup gua waktu itu sesampah itu tahun lalu loh ya, tahun lalu, belum lama gitu. Baru di awal tahun lalu. Lu nggak kenal gua waktu itu ya, teman-teman di sini, lu nggak kenal Awan waktu itu, seburuk itu hidup gua, lu tidak tahu alami itu semua karena ya lu baru kenal gua sejak ada di YouTube ini, gitu kan. Anda semua tidak tahu dan mungkin tidak akan percaya ya, hari-hari sulit yang gue lalui itu gitu. Makanya di awal video ini gue bilang ini dongeng saja gitu teman-teman. Dongeng saja buat lu tahu gitu. Nah hari ini 2022 tentunya hidup gue sudah berbalik teman-teman. Sudah berbalik 180 derajat ya. Sudah berubah total ya. Semua masalah-masalah yang terjadi itu telah menjadi sejarah indah dalam hidup gue. Yang tidak akan pernah gue alami lagi gitu ya. Nah tapi yang pengen gue sampaikan adalah whatever your state in life today gitu ya, dalam kondisi apapun hidup lu hari ini, baik ataupun buruk, you can get it through, no problem gitu ya. Lu akan bisa melewati itu semua teman-teman, lu bahkan bisa merubah nasib lu dalam waktu 1 sampai 2 tahun yang akan datang, bahkan lebih cepat gitu ya. Bisa berbalik 180 derajat teman-teman. Ya sama seperti yang gua alami gitu, sama seperti yang gua alami gitu teman-teman. Tetapi kalau hidup lu tidak seburuk gua, kalau lu tidak sedang dikejar-kejar debt collector, kalau lu tidak sedang menanggung malu akibat orang-orang yang lu sayangi sedang kesusahan gitu ya, akibat kesalahan lu sendiri, ya maka lu akan memiliki hidup yang jauh lebih baik teman-teman. Bahkan boleh dibilang jauh lebih baik daripada yang gua dapatkan gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir lagi mengenai berbagai macam potensi-potensi yang mungkin lu akan alami gitu teman-teman. Anda cukup yakin saja, maka lu akan bisa mendapatkan semua potensi-potensi yang lu inginkan dalam hidup ini. Gitu guys. Oke. Nah, jadi semua masalah yang lu hadapi itu sama seperti gua teman-teman. Teman-teman mesti pahami, Anda pasti akan bisa melewati semua masalah itu, ya. Nah, hari ini teman-teman, hari ini gue pegang uang cukup banyak gitu ya, yang tidak pernah
yang tidak pernah gue pegang dalam hidup ini, uangnya, gitu ya. Tidak pernah gue punya uang sebanyak ini dalam hidup gue, gara-gara apa yang sudah aku capai hari ini, gitu ya. Walaupun tujuan finansial gue itu belum tercapai, tetapi rasa syukur yang gue harus dapatkan itu sudah tak terucapkan, gitu teman-teman. Ya, poinnya gini, poinnya adalah semua cerita ini bisa menjadi dongeng yang indah buat lu, ya, gitu guys. Gua tahu lu tidak bisa merasakan yang gua rasakan ya, tetapi semoga Anda bisa sedikit mendapatkan perspektif dari kisah hidup gue ini, gitu teman-teman. Ya, semoga lu bisa punya keyakinan ya bahwa lu pun bisa gitu loh merubah hidup lu teman-teman menjadi lebih baik dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada gua sebenarnya, gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya cerita Melo hari ini ya. Kembali lagi teman-teman, gua undang Anda semua para konsultan pajak yang aktif maupun yang pasif maupun yang sudah mati suri gitu ya. Para calon konsultan pajak juga bisa. Karyawan pajak, dosen pajak atau siapapun yang ingin meraih kesuksesan finansial bahkan miliaran dalam waktu setahun ya. Gua undang Anda untuk join ke dalam program konsultan pajak pinter PKPP ya. Di program ini adalah program pertama dan satu-satunya guys ya di Indonesia untuk melatih para calon miliarder konsultan pajak di Indonesia dengan metode digital KPP. Pelatihan intensif selama 3 bulan saja, teman-teman. Nah, gimana cara daftarnya? Teman-teman tinggal masuk ke website www.programkpp.com ya. Di situ Anda tinggal bergabung, klik bergabung sekarang. Nah, ingat teman-teman masukkan kode referral AWAN20 atau kode lainnya dari referral yang Anda punya untuk dapat diskon tambahan 20%. Gitu teman-teman. Anda bisa bayar via langsung, transfer, atau via cicilan di marketplace juga bisa. Oke. Nah, kelas Oktober itu akan segera dimulai teman-teman. Akan segera banget dimulai kelas Oktober ini. Anda perlu segera menyesuaikan jadwal Anda. Ya. Nah, karena ini kelas yang sangat eksklusif, itu hanya 10 orang saja untuk satu kelas teman-teman. Nah, by the way, ini adalah kelas terakhir. Kelas terakhir tahun ini ya. Gua rasa sih tahun depan gue nggak akan lagi bikin kelas yang sampai 3 bulan intensif seperti ini. Ya cukup 2 season saja. Ya, 1 season sudah berhasil kemarin, sekarang tinggal season yang kedua. Gitu. Gua masih punya banyak mimpi-mimpi lain yang pengen gue kejar ya dalam hidup ini di tahun-tahun berikutnya. Gitu teman-teman. Oke, so thanks. That's all teman-teman. This is my dream ya. This is my dream. Inilah impian terbesar gua untuk bisa melihat Anda semua, teman-teman semua ya, bisa meraih kesuksesan finansial seperti yang lu betul-betul impikan dalam hidup lu, teman-teman. Ya, kebahagiaan terbesar gue adalah ketika gue bisa melihat Anda bisa menjadi pengusaha sukses dan lu bisa menjadi seseorang yang dibanggakan oleh bapak lu, ibu lu, anak lu, istri lu gitu ya, dan semua orang-orang yang lu sayangi dalam hidup ini. Gitu teman-teman. Oke guys, itu aja ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kelas pertama Anda.